Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Masih semangat belajar atau enggak? Masih, Bu. Oke. Sebelum kita mulai belajar ya, kita akan absen terlebih dahulu. Yang pertama, Repan. Hadir. Andi Septi. Hadir, Bu. Ayu. Hadir, Bu. Ina. Hadir, Bu. Andi. Hadir. Siska. Hadir, Bu. Selanjutnya, Indah. Hadir, Bu. Baiklah, sepertinya sudah banyak yang masuk ya. Baiklah, di sini Ibu akan masuk tentang materi peta ya. Ya. Jadi peta di sini adalah suatu permukaan bumi yang digambar dalam bentuk bidang datar dengan skala tertentu ya. Terus untuk peta, jadi peta ini disajikan dalam bentuk konvensional atau dicetak, dan kemudian ada juga yang dibentuk digital ya. Jadi tidak semuanya bentuk digital ya. Jadi bermacam-macam. Untuk peta ini dipelajari untuk mata pelajaran kartografi juga. Selanjutnya kita akan masuk lagi ya untuk klasifikasi tentang peta. Klasifikasi peta ini dibagi menjadi beberapa ya untuk berdasarkan isi. Jadi untuk berdasarkan isi ini terbagi menjadi dua, yaitu satu untuk peta umum. Peta umum di sini peta yang menggambarkan secara umum tentang alam ataupun sumber daya manusianya. Biasanya di sini tuh contoh petanya itu peta topografi, orografi, dan peta dunia. Dan kemudian peta tematiknya itu peta yang terdapat bentuk peta yang khusus hanya untuk peta tertentu saja. Contohnya itu peta bencana alam, peta mitigasi bencana, dan lain sebagainya lagi. Peta dibagi menjadi beberapa bagian yang berdasarkan skala. Yang pertama yaitu skala kadaster, kedua skala besar, yang ketiga skala sedang, yang keempat skala kecil, dan yang kelima skala geografis. Peta dibagi beberapa bagian yang berdasarkan skalanya. Skala kadaster itu skalanya itu dari 1000 sampai 150.000. Kemudian skala besar itu dari 100.000 sampai dengan 2.000. Terus kemudian skala sedang. Untuk skala sedang ini dari skala 2.000 sampai dengan 250.000. Untuk skala kecil ini dari 150.000 sampai 200.000. Dan kemudian untuk skala geografis ini lebih dari 250.000. Jadi setiap skala memiliki perbedaan ya, mungkin akan lebih besar ataupun lebih kecil. Berdasarkan klasifikasi peta ya, berdasarkan bentuknya itu terbagi menjadi beberapa bagian lagi, yaitu peta detail, peta datar, peta garis, peta timbul, dan juga peta foto. Kemudian berdasarkan klasifikasinya yang selanjutnya yaitu berdasarkan tingkat kedetailannya ya. Itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu peta detail, yang kedua yaitu peta semi detail, dan yang ketiga yaitu peta semi tinjau. Jadi jenis-jenis peta ini banyak, bukan hanya memiliki satu jenis peta saja, banyak sekali untuk digunakan berbagai macam hal ya. Ya, Bu. Oke, lanjut ya. Berdasarkan sumber datanya, klasifikasi peta terbagi menjadi 2 bagian, yaitu satu peta turunan dan yang kedua peta induk. Untuk fungsi dari peta ini juga sangat banyak ya, salah satunya untuk menunjukkan posisi atau lokasi, untuk memperlihatkan ukuran, untuk membantu peneliti, untuk menyajikan data tentang potensi suatu wilayah, sebagai alat analisis untuk mendapatkan kesimpulan. Jadi fungsi peta ini sangat banyak ya untuk menentukan lokasi, sehingga semua orang dapat menggunakan peta. Bagaimana untuk materi yang Ibu jelaskan tadi, apakah sudah ada yang jelas? Jelas, Bu. Atau masih ada yang kurang? Jelas, Bu. Oke, kita masuk materi selanjutnya ya, untuk komponen peta.
salah satunya yaitu satu judul di sini ya, untuk informasi semua peta yang ada di peta yang kita buat tadi ya. Terus yang kedua yaitu legenda. Legenda di sini itu merupakan keterangan atau simbol yang ada dalam sebuah peta itu. Di situ keterangannya ditulis dalam sebuah legenda. Terus selanjutnya insert. Insert di sini terbentuk karena untuk memperjelas suatu peta tersebut. Ini loh tempatnya yang jelas, yang lokasinya sesuai dengan peta yang asli yang besarnya. Terus selanjutnya untuk skala ini yaitu perbandingan jarak yang pada peta dan jarak sebenarnya. Ini skala yang jarak sebenarnya di bumi dan skala yang kita buat itu berbeda sehingga tidak sama. Selanjutnya untuk komponen dalam peta itu yaitu warna. Warna ini juga penting ya. Warna itu biasanya untuk memperjelas letak, misalkan untuk letak sumber daya alam atau letak vegetasi itu biasanya dengan warna-warna tertentu. Jika tidak menggunakan warna mungkin mereka tidak tahu ini loh tempatnya untuk vegetasi atau tempat perkebunan yaitu ya. Terus selanjutnya yaitu untuk arah atau mata angin. Arah atau mata angin di sini berguna untuk kita tahu di mana letaknya. Arah mata angin itu sepertinya seperti ini ya. Ini utara, ini selatan, timur dan barat ya. Seperti itu. Biasanya ini untuk memperjelas kita ketika kita membaca sebuah peta. Nah, selanjutnya yaitu lettering. Lettering di sini itu seperti untuk tata warna lettering ini. Misalkan untuk sungai dengan tulisan yang berbeda atau simbol-simbol yang berbeda ya. Terus kemudian juga untuk tahun dan pembuatan dan sumbernya itu berbeda juga. Untuk sumber itu biasanya digunakan untuk sumber dari mana peta ini dibuat, dan kemudian tahun ini digunakan kapan tahun ini dibuat. Jadi lebih jelas ya peta ini itu dari mana asalnya dan tahun pembuatannya itu lebih jelas. Kemudian garis tepi. Garis tepi ini biasanya berbentuk persegi 4 ya. Biasanya digunakan untuk memperjelas ketika kita membuat peta di mana batasannya. Kita bisa menggambar itu lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya garis koordinat. Garis koordinat di sini tuh untuk mengetahui jarak absolut tempat yang sebenarnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk simbol. Simbol di sini tuh untuk keterangan, misalkan ya, simbol untuk sungai. Ini sungai ya. Ada juga nanti untuk simbol rumah, misalkan simbol rumah tuh berbentuk segitiga atau segi 4 seperti itu. Selanjutnya bagaimana untuk materinya ini, apakah sudah jelas? Sangat jelas, Bu. Apakah masih ada yang kurang jelas? Enggak, Bu. Baiklah. Nah, jika semuanya sudah jelas, Ibu kan sudah membagikan kalian buku tentang mata pelajaran kita hari ini ya. Jadi silakan dibuka di halaman 50. Jika ada yang belum paham, dipahami lagi. Nah, di situ kan ada untuk lembar soal di halaman 50 itu. Silakan kalian pahami dulu dan kemudian nanti akan Ibu kasih soal itu untuk minggu depan dikumpul ya. Jadi nanti soal-soal itu dikerjakan ya minggu depan dikumpul kembali ke Ibu untuk Ibu lihat apakah kalian itu sudah jelas belum tentang materi hari ini tentang peta ya. Selanjutnya jadi untuk soalnya ini minggu depan akan Ibu tanyakan kembali dan akan dikumpul ya. Karena waktunya sudah mulai habis, jadi mungkin materi Ibu hari ini cukup sampai di sini saja. Minggu depan kita akan sambung kembali dan semoga kita masih ketemu lagi ya. Iya, Bu. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.